Ah, arg. Ya di situ Gara. Lebih cepat. Ses. BRAKK. Mariam jatuh dari tempat tidur. Gadis itu membuka mata dan duduk di lantai. Ia mengucek-ucek matanya. Astaga Mariam. Kenapa bermimpi mesum begitu sih? Kata Mariam pada dirinya sendiri. Ia berpikir sebentar lalu tertawa. Mariam Anggara, 24 tahun, pengangguran kaya. Memiliki hobi jalan-jalan, menghambur-hamburkan uang dan keluyuran. Dia adalah sosok gadis yang terkenal barbar dan sedikit nakal, tapi paling tidak suka melihat penindasan. Terutama anak muda yang hobi menindas orang tua. Atau sebaliknya. Sama dengan kakaknya Foster, Mariam tidak suka mengambil alih bisnis keluarga. Ia memang pernah belajar bisnis, tapi cepat bosan. Sekarang motto hidupnya adalah, kejar Gara sampai dapat. Gara Avalon, 28 tahun. Salah satu detektif hebat di sebuah kantor kepolisian besar dalam kota. Berasal dari keluarga konglomerat yang memiliki rumah sakit besar di beberapa kota. Meski keluarganya ingin dia menjadi dokter dan mengambil alih rumah sakit keluarga, Gara malah memilih menjadi detektif. Dari SMP Gara sudah bermimpi untuk menangkap orang-orang jahat. Mamanya terbunuh oleh penjahat kejam, dan hal itu membuat Gara berjanji akan menjadi salah satu orang yang bisa menangkap semua orang jahat. Papa Gara menikah lagi dan ia punya satu adik tiri laki-laki yang masih kecil. Hubungan Gara dan ibu tirinya tidak begitu baik. Oleh sebab itu Gara lebih memilih tinggal sendiri. Hidup Gara cenderung datar. Ia tumbuh menjadi seorang pria dingin dan jarang bergaul. Ia selalu sibuk bekerja. Tapi kemunculan Mariam dalam hidupnya seolah memberi warna. Namun pria itu tidak mengakui kalau dirinya memiliki perasaan lebih pada Mariam. Itu sebabnya Gara cenderung menghindar kalau gadis itu datang menemuinya. Sementara itu, dalam apartemen temannya, mata Mariam tak pernah lepas dari HP. Ia sedang menunggu balasan pesan dari Gara. Kakinya mengetuk-netuk lantai dengan tidak sabaran. Dasar laki-laki sok jual mahal si Gara itu. Dia dicuekin terus. Memangnya dia kurang apa coba? Semuanya sudah ada. Tapi masih saja belum cukup membuat pria itu puas. Mariam jadi kesal sendiri. Tapi mau bagaimana lagi? Dia sudah terlanjur jatuh hati. Riam, kamu kenapa sih? Kok dari tadi kayak cacing kepanasan begitu? Sahabat Mariam, si ibu satu anak itu menatap Mariam dengan wajah heran. Ia sedang menyusui bayinya tapi terganggu oleh tingkah Mariam. Pria itu nggak balas-balas pesanku. Pria itu siapa? Itu. Laki-laki yang sok jual mahal. Dia menolak saat aku bilang ingin jadi pacarnya. Katakan, apa aku kurang cantik? Kurang seksi? Kurang lucu? Bagaimana menurutmu? Aku heran zaman sekarang masih ada laki-laki yang tidak menyukai gadis menyenangkan sepertiku. Kata Mariam sambil mengibaskan rambutnya ke belakang penuh percaya diri. Perkataannya sukses membuat wanita yang tengah menyusui tersebut ternganga. Namanya Narita. Dia tercengang dengan kepercayaan diri Mariam yang sangat tinggi. Narita tahu sifat Mariam memang sudah begitu sejak ia mengenalnya. Tapi tetap saja ia masih tidak berhenti-berhenti takjub. Kamu punya segalanya Mariam. Tapi menurutku aku tahu kenapa pria yang kau incar itu menolak pacaran denganmu. Mariam mengangkat kepalanya menatap Narita. Kenapa? Tanyanya antusias. Kau mau jawaban jujur atau bohong? Tentu saja jujur. Kalau aku jadi laki-laki itu, seperti ini penilaianku. Mariam mendengar dengan saksama. Menurutku kau sedikit gila, heboh dan barbar. Hanya 1% dari 100% laki-laki di dunia ini yang akan menyukai tipe wanita sepertimu. Mungkin laki-laki itu tidak termasuk dalam 1% itu. Jadi kamu menyerah saja. Perkataan Narita jelaslah membuat Mariam kesal. Bukan itu jawaban yang ingin dia dengar. Aku nggak peduli.
Laki-laki yang sudah jadi incaranku, akan ku kejar sampai dapat. Belum tentu dia nggak menyukaiku, katanya. Narita terkekeh. Padahal banyak laki-laki di luar sana yang mengejarmu. Kenapa tidak pilih salah satu dari mereka saja kalau ingin pacaran? Enggak, mereka semua berbeda dengan pria idamanku ini. Aku sudah mengaguminya dari kecil. Dan aku langsung tahu dia adalah jodohku waktu kami bertemu lagi. Narita tertawa. Ia jadi penasaran seperti apa laki-laki yang dikejar Maryam sampai sebegitunya. Terserah kau saja. Pandangan Maryam cepat-cepat beralih begitu HP-nya bergetar. Ia melihat ada pesan yang masuk. Dari Gara. Lihat, dia membalas pesanku. Serunya senang. Maryam membuka cepat pesan suara dari Gara. Aku sedang sibuk. Jangan menggangguku dulu. Hanya itu saja. Pesan dari Gara hanya satu kalimat yang mengatakan jangan mengganggunya dulu. Narita yang ikut mendengar pesan suara tersebut tak bisa menahan tawa. Sedang Maryam berubah jengkel. Gara nyebelin. Lihat nanti. Maryam akan bikin pria itu tergila-gila padanya. Jangan tertawa Nari. Kesalnya. Maryam jatuh dari tempat tidur. Gadis itu melek dan langsung terduduk di lantai. Ia mengucek-ucek matanya. Astaga Maryam. Kenapa bermimpi mesum begitu sih? Kata Maryam pada dirinya sendiri. Ia berpikir sebentar lalu tertawa. Gak apa-apa deh kalau sama Gara. Wakak. Gadis itu menutupi kedua tangannya. Mimpi bercinta dengan Gara memang menyenangkan sekali. Ia jadi malu sendiri. Padahal itu hanya mimpi. Ah, kira-kira pria itu sedang apa ya? Terakhir kali Maryam bertemu dengannya bulan lalu. Abis itu karena Gara lagi sibuk kerja di luar kota, Maryam gencar menghubungi lewat telepon. Tapi teleponnya tidak diangkat sama sekali. Diwa pun tidak dibalas. Kalau dibalas katanya dia tidak mau diganggu. Intinya Gara tidak mau bertemu Maryam. Kenapa? Maryam terus bertanya-tanya. Tapi gadis itu tidak akan menyerah. Kau boleh menghindar. Tapi aku akan terus mengganggumu sampai kamu menyerah dan setuju menjadi pacarku. Hehe. Ucap Maryam sambil tertawa lebar. Sebuah bantal melayang di kepalanya. Maryam kaget. Ia menatap kesal ke pintu kamar. Mamanya berdiri sambil berkacak pinggang di sana. Mama, kau nimpuk aku sih. Kalau aku jadi bodoh memangnya mama mau tanggung jawab. Jengkelnya sembari mengusap-usap kepalanya yang sakit. Kamu habisin kemana saja uang kemarin? Ada laporan masuk ke mama. Astaga Maryam. 30 juta sehari kamu habisin buat apa? Oh, jadi mamanya kesal perkara uang toh. Maryam tersenyum santai. 30 juta doang. Itu kan kecil buat mama. Lagian aku habisin juga untuk sesuatu yang berguna. Berguna apaan? Mama tahu uang itu kamu pakai buat foya-foya. Mama nggak mau tahu. Pokoknya besok kamu kerja di kantor papa kamu. Mau jadi apa kamu kalau begini terus? Mau jadi istri Gara aja. Sambung Maryam cepat. Mamanya membuang napas kasar. Gara terus. Gara terus. Orangnya sampai sekarang gak tertarik tuh sama kamu. Ih, mama gak asyik ah. Suka julid sama putri sendiri. Maryam sengaja memasang tampang terlukanya. Gimana gak julid coba kalau kamu selalu bikin emosi mama. Pokoknya kamu harus cari kerja. Mau di kantor papa kamu atau tempat lain mama gak peduli. Yang penting kamu kerja. Kalau nggak semua kartu kredit kamu mama blokir. Titik. Karena tidak mau terus-terusan diomelin oleh sang mama, Maryam memilih jalan-jalan sendiri di mall. Memanjakan matanya dengan melihat barang-barang unik dan bermain. Barang yang itu sangat bagus. Tapi terlalu mahal. Aku nggak bisa beli. Ia berkata pada dirinya sendiri. Matanya melenggak-lenggok ke sembarang arah. Uangnya sudah habis. Kartu kreditnya disita mamanya selama 3 hari. Ah, main di Timezone aja. Serunya.
Maryam kemudian melangkahkan kakinya ke seberang. Namun seseorang menabraknya dengan kecepatan tinggi. Aduh, siapa sih? Makinya kesal. Pandangannya mengikuti orang yang terus berlari tersebut. Ada orang lain yang ia kejar dan satu lagi laki-laki tinggi besar berlari di belakangnya. Seorang perempuan tua berlari kemudian melewatinya. Ada apa ya? Rasa kesal Maryam berubah jadi rasa penasaran. Apalagi suasana mal makin ramai. Aksi kejar-kejaran di depan sana terus berlangsung. Lalu Maryam melihat laki-laki berjaket hitam tersebut berhasil meringkus laki-laki lainnya. Sepertinya pencopet. Pencopet itu melawan. Terjadi perkelahian di sana tapi tidak lama. Karena orang yang dilawan si pencopet tampaknya sangat pandai berkelahi. Dalam waktu singkat ia bisa membuat pencopet itu kewalahan. Maryam berjalan sedikit mendekat, memasuki kerumunan. Ia mengernyitkan mata. Tampaknya ia kenal lelaki yang tengah membelakanginya itu. Gara. Ternyata kekasih masa depanku. Ya ampun. Gantengnya nambah deh. Maryam berseru heboh sampai-sampai beberapa orang di sebelahnya menatapnya aneh. Jelas gadis itu tidak peduli. Ia berjalan cepat mendekat ke Gara. Aldo, segera bawa dia ke kantor polisi. Perintah Gara abis memborgol tangan pencopet tersebut. Pria itu belum menyadari Maryam yang sedang berjalan ke arahnya. Baik bos. Aldo mengambil alih si pencopet dan berbalik pergi dari situ. Si pencopet berusaha kabur, tapi sayang sekali kurang beruntung. Aldo sangat kuat, tak kalah dari Gara. Gara menunduk hendak mengambil tas wanita tua yang dibawa lari oleh pencopet tadi dan mengembalikan ke si perempuan tua itu. Ini tas ibu. Lelaki itu mengembalikan tas tersebut ke pemiliknya. Makasih banyak. Aduh makasih banyak. Kamu sudah punya pacar belum? Wanita tua itu menatap Gara dengan wajah sumringah. Gara tidak menjawab pertanyaan tersebut, hanya tersenyum. Entah sudah berapa kali wanita-wanita seumuran ibu-ibu itu menanyakan pertanyaan yang sama padanya. Kalau belum ada pacar, ibu jodohin sama putri ibu mau nggak? Bukan benar. Kebanyakan ibu-ibu yang bertanya begitu, ujung-ujungnya mau jodohin dia sama putri mereka. Sudah biasa. Tiba-tiba seseorang menyerobot masuk menyentuhnya. Enak aja jodoh-jodohin. Laki-laki ini punya aku asal ibu tahu. Maryam berseru kuat, langsung menyusupkan tangannya ke lengan Gara. Tentu saja Gara kaget dengan kemunculan tiba-tiba Maryam. Lebih dari sebulan tidak lihat gadis itu. Wajahnya makin manis saja. Apa yang kau pikirkan Gara? Pria itu menggeleng cepat-cepat membuang pikirannya jauh-jauh. Tapi ia tidak melepaskan tangan Maryam yang masih setia memeluk lengannya. Alasan utamanya agar wanita tua di depan mereka cepat-cepat pergi. Wanita tua itu terus menatap aneh Maryam. Melihatnya dari atas ke bawah. Lalu berdecak. Cekak-cekak. Sayang sekali pria baik-baik dan keren seperti kamu berpacaran dengan perempuan kayak begini. Lihat gayanya. Memangnya di rumah kamu kehabisan baju? Pakai baju kok modelan begitu? Ujar si wanita tua menilai penampilan Maryam. Gadis itu memang hanya mengenakan kaos dipadukan dengan celana pendek yang menonjolkan paha indahnya. Tapi kan masih dalam batas yang wajar. Perempuan itu saja yang berlebihan. Emang kalau orang sirik tuh apa aja yang kita pakai dibilang salah. Ini fashion tahu. FASHION. Emang Anda nggak ikut perubahan zaman? Ups, sorry. Situ kan udah tua. Kamu berani ngomong nggak sopan sama saya. Wanita parubaya itu berkacak pinggang marah. Maryam membusungkan dada dan mengangkat dagu tinggi-tinggi menantangnya. Jangan mulai, Maryam. Bisik Gara pelan di telinga gadis itu. Tapi ibu ini duluan. Balas Maryam keberatan. Ayo pergi. Gara akhirnya menarik tangan gadis itu pergi dari sana, meninggalkan si wanita tua. Ia yakin kalau mereka tidak segera pergi, akan ada perdebatan panjang antara dua perempuan berbeda generasi itu.
Mereka turun dari eskalator lantai 3 ke lantai 2. Di sana barulah Gara melepaskan genggamannya. Maryam tampak senyum-senyum sendiri seperti orang bodoh. Ia senang karena bisa bersentuhan dengan pria itu. Kok dilepas? Jangan dong. Aku mau digenggam kayak tadi lagi. Gadis itu meraih tangan Gara lagi, namun kali ini pria itu melepaskannya. Aku harus pergi, kata pria itu. Ia hendak berbalik pergi begitu berhasil melepaskan diri dari Maryam. Namun dengan langkah cepat Maryam menarik pria itu sekuat tenaga masuk ke toilet wanita. Gara tidak sempat melawan. Ketika sadar, mereka sudah berada di salah satu bilik dalam toilet wanita. Maryam mendorong tubuh Gara hingga pria itu menubruk dinding di belakangnya dan menguncinya dengan kedua tangannya. Lebih seperti memeluk karena Gara jauh lebih besar darinya. Astaga, gadis ini barbar sekali. Maryam, ucap Gara tertahan. Suaranya sengaja ia kecilkan karena takut ada orang dalam bilik yang lain. Bisa-bisa mereka berdua digerebek lagi. Maryam malah tersenyum, terus memepet Gara. Tangannya menyentuh wajah pria itu tanpa rasa malu. Gara mengerang dalam hati. Posisi mereka terlalu dekat. Tubuh mereka bahkan sudah menempel. Ia berusaha mengontrol dirinya. Bilik toilet ini terlalu kecil, membuat Gara merasa sesak. Ia mencoba mendorong Maryam agar bisa keluar dari situ. Namun suara dari luar menghentikannya. Pandangannya turun ke Maryam. Gadis itu tersenyum lebar. Dan sepersekian detik bibir mereka sudah menyatu. Astaga! Gara kaget bukan main dengan serangan tiba-tiba Maryam. Ingin mendorong tapi tidak bisa. Ingin bersuara. Tidak bisa juga. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah pasrah. Ia sudah terlalu sering menghindari gadis ini. Tapi akhirnya tidak bisa kabur lagi. Ya ampun, gadis ini benar-benar. Walau tidak membalas ciuman gadis itu, diam-diam Gara menikmati. Namun ia takut kalau dirinya membalas, Maryam akan menganggap pria itu sudah menerimanya jadi pacar. Tidak, Gara belum siap. Ia takut Maryam akan berada dalam bahaya kalau bersamanya. Gara takut kehilangan lagi. Alasan utama kenapa dia menolak pacaran dengan Maryam sebenarnya adalah karena trauma masa lalu akan kehilangan orang yang dia cintai. Ia takut kalau bersama Maryam, gadis itu akan meninggalkannya. Sama seperti mamanya dulu. Selain itu, Gara juga belum yakin kalau gadis ini sungguh-sungguh menyukainya atau hanya sekadar main-main.